Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Farhana Hasmin, SEMM dengan NIDN 0910059301 dan NUPTK 084471672230352. Salah satu dosen program studi S1 Manajemen Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Adapun video pengajaran ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu PDD UKTPT, khususnya untuk aspek pembelajaran. Adapun deskripsi umum mata kuliah Manajemen Pemasaran yang saya ampuh, yaitu membahas tentang pemasaran, konsep dasar pemasaran, strategi yang digunakan dalam pemasaran, perbedaan lingkungan pasar konsumen dan pasar bisnis, STP atau segmentasi, targeting, dan positioning, serta bauran pemasaran, sehingga mampu memahami konsep dasar pemasaran secara keseluruhan. Penyelenggaraan mata kuliah Manajemen Pemasaran di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk mengetahui, memahami, mengkaji, memecahkan masalah-masalah terkait konsep-konsep pemasaran dalam memahami kebutuhan konsumen, menciptakan nilai dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Penilaian akhir keberhasilan proses pembelajaran dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan unsur penilaian yang meliputi unsur kehadiran, aktivitas mahasiswa di kelas, tugas-tugas UTS dan UAS. Pada capaian pembelajaran khususnya lulusan atau CPL program studi mata kuliah ini adalah mampu menguasai prinsip dasar dalam pemasaran dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berikut capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep dasar manajemen pemasaran sebagai landasan untuk menganalisis berbagai permasalahan bisnis. Yang kedua, mampu melakukan analisis situasi riset pasar, segmentasi, penentuan target pasar atau targeting, dan penentuan posisi produk atau positioning. Dan yang ketiga, mampu merumuskan strategi pemasaran yang berorientasi pada nilai konsep bauran pemasaran. Dalam proses pembelajaran di sistem pembelajaran di Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju menggunakan metode hybrid, di mana perkuliahan dapat dilaksanakan melalui daring, yaitu menggunakan tools Zoom Meeting, Google Meet, dan metode luring digunakan secara tatap muka di dalam ruang kelas. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini yaitu dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi dengan baik kepada mahasiswa? Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Kemudian saya juga membuat PowerPoint yang menarik perhatian. Kemudian saya tampilkan dalam kelas dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mendiskusikan dan sharing tentang manajemen pemasaran di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya dapat berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas? Yaitu selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya dan atau ingin mengeluarkan pendapat dan menjawab pertanyaan sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan dua arah. Dan sebelum memulai perkuliahan, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa menjelaskan kesimpulan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang ketiga, assessment. Bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa dan menyampaikan kontrak perkuliahan di awal pertemuan yang telah disepakati bersama. Adapun indikator penilaian dalam perkuliahan saya yaitu kehadiran 20%, keaktifan dalam diskusi dalam kelas 15%, tugas 15%, UTS 25%, dan UAS 25%. Harapan saya dengan asesmen ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui penilaian saya secara transparan. Demikian pemaparan teknik pengajaran saya yaitu dengan menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran saya di dalam kelas atau micro teaching di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini juga semua hadir atau
kita berdoa semoga mata kuliah hari ini diperlukan menurut anggapan kaitan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ada yang masih ingat pertemuan kita yang pertama minggu lalu tentang apa? Saya Bu, Ya. konsep manajemen pemasaran. Oke. Tentang konsep manajemen pemasaran. Masih ingat apa itu manajemen pemasaran? Ya, silakan. Manajemen pemasaran itu terbagi menjadi dua proses. Oke. Yang pertama itu proses sosial. Itu manajemen pemasaran adalah proses sosial yang dengan itu seseorang atau kelompok orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Yang kedua itu sebagai proses manajerial. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan untuk melaksanakan pemikiran, menetapkan harga, promosi dan penyaluran gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran dan memenuhi sasaran-sasaran bisnis dan kebijakan. Oke, baik. Jadi manajemen pemasaran itu bukan cuma barang yang kita jualkan ya, tapi juga jasa. Kan kalau pemasaran identik dengan barang, produk. Kalau jasa itu yang kayak bagaimana? Ya? Iya, tukang cukur. Apalagi? Bengkel jasanya ya. Apalagi? AC. Ya, sama dengan yang rumah sakit juga itu termasuk ya. Oke. Tadi sudah pengertian manajemen pemasaran. Apa pentingnya manajemen pemasaran untuk perusahaan? Seberapa pentingnya? Saya Bu. Ya. Jadi manajemen pemasaran sangat penting dalam perusahaan karena membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mencapai keuntungan. Karena tanpa pemasaran yang baik, produk yang bagus, sekreatif apapun bisa sulit dibeli. Pemasaran tidak baik. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan dengan temannya itu pentingnya manajemen pemasaran bagi perusahaan. Jadi tanpa manajemen pemasaran dalam perusahaan itu perusahaan bisa berjalan. Karena manajemen pemasaran itu titik fokusnya dia memasarkan produk atau barang produk atau jasanya kita ke pelanggan. Jadi misalnya keuangannya sudah bagus, manajemen SDM-nya sudah bagus, sumber daya manusianya, tapi kalau pemasarannya tidak bagus tidak bisa. Ya. Terus dalam manajemen pemasaran apa yang dipasarkan? Oke, silakan. Jadi yang dipasarkan itu ada 5. Iya. Pertama itu ada goods. Goods itu barang secara fisik yang banyak dibutuhkan dan dapat dibuat. Yang kedua itu ada service. Service itu jasa. Sesuatu yang bersifat technical atau tidak teknis. Yang ketiga itu ada event atau pertunjukan. Sesuatu yang bersifat informatif dan edukatif. Dan yang keempat itu ada experience atau pengalaman. Sesuatu yang dapat memberikan nuansa atau pengalaman tertentu kepada orang lain. Yang terakhir itu ada ideas atau gagasan, menawarkan gagasan atas manfaat atau penggunaan barang atau jasa yang dipasarkan. Terima kasih untuk jawabannya. Tadi sudah dipaparkan dengan teman-temannya kalian tentang konsep manajemen pemasaran yang pertemuan pertama. Ya, kita masuk ke pertemuan kedua hari ini yaitu tentang strategi pemasaran. Oke. Dalam manajemen pemasaran itu capaiannya ya yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep dasar manajemen pemasaran dan menganalisis berbagai permasalahan dalam bisnis. Yang kedua, mampu melakukan analisis situasi, riset pasar, segmentasi, penentuan target pasar atau targeting, dan penentuan posisi produk atau positioning. Dan yang ketiga, mampu merumuskan strategi pemasaran yang berorientasi pada nilai konsep bauran pemasaran. Oke, kita langsung pengertian strategi pemasaran. Jadi strategi itu adalah ilmu dan seni yang menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Artinya sumber daya itu kayak gini, manusia, sumber daya manusia, dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Dan terdapat 4 unsur penting dalam pengertian strategi, yaitu kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan tujuan. Jadi kalau kita gabungkan antara strategi dengan
meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Apa itu profitabilitas? Ya, keuntungan. Jadi manajemen itu membuat strategi pemasaran untuk perusahaan yang bisnisnya mereka itu tujuannya untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas atau keuntungan. Nah, ini ada 3 pengertian strategi pemasaran menurut para ahli ya. Yang pertama adalah Kotler dan Armstrong, yaitu logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Terus ada Philip Kotler, yaitu suatu konsep yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran di mana di dalamnya terdapat strategi mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, power pemasaran dan budget untuk pemasaran. Dan yang terakhir, para ahli yaitu Ciptono, alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Nah, tujuan strategi ada 4. Yang pertama, peningkatan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran, menghitung hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang berlaku, memberikan dasar yang logis dalam setiap pengambilan keputusan, dan mampu meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi jika ada perubahan dalam pemasaran. Terus fungsi strategi pemasaran yang keempat yaitu meningkatkan motivasi untuk berpikir jauh ke depan, koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah, dapat merumuskan tujuan atau goal perusahaan yang akan dicapai dan pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas standar prestasi juga. Jadi strategi pemasaran dalam perusahaan itu tujuannya apa dan fungsinya apa itu untuk berpikir jauh ke depan, untuk profitabilitasnya beberapa tahun ke depan, untuk jangka panjang betul. Kita lanjut. Tahapan dalam manajemen pemasaran yaitu pertama, identifikasi target pelanggan. Artinya kita identifikasi ya pasar-pasar. Target-target pelanggan kita yang mana saja. Yang kedua, tentukan peluang pemasaran strategis. Terus kita membangun rencana. Rencananya apa? Dan implementasi. Apa itu implementasi? Apa itu implementasi? Kan sudah ada rencana. Kalau sudah ada rencana berarti kita mau implementasi. Implementasi. Rencananya itu dijalankan, dilakukan. Itu namanya implementasi. Nah, di sini ada bagaimana kita membuat strategi pemasaran, yaitu segmentasi, penargetan atau penentuan posisi, taktik, pemantauan dan evaluasi dan rencana pemasaran. Jadi segmentasi pasar yaitu membagi pasar pelanggan dalam subkategori. Jadi kalau kita segmentasi itu kita akan lebih mudah dan fokus menargetkan kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Itu namanya segmentasi. Terus penargetan atau penentuan posisi. Ketika kita memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, target Anda dengan baik, maka itu sangat menguntungkan bagi bisnis. Karena itu memenuhi harapan pelanggan Anda. Terus taktik promosi. Kita harus merancang strategi pemasaran sehingga pelanggan dapat mengenali produk atau layanan yang Anda tawarkan. Entah itu lewat online, digital, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Jadi kan kalau online dengan digital kan sudah penting. Kalau hubungan masyarakat kayak bagaimana? Hubungan masyarakat, promosinya antar hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat itu kayak kita kayak gini lah. Nah itu hubungan masyarakat, kayak interaksi kayak dari center kayak mulut ke mulut, hubungan masyarakat itu namanya. Terus pemantauan dan evaluasi. Pemantauan evaluasi memberitahu bagaimana kinerja dan strategi pemasaran dan promosi berhasil atau tidak. Jadi setelah kita buatkan promosi, kita evaluasi. Yang sudah dijalankan yang lalu-lalu kita evaluasi. Setelah itu kita akan berbicara lagi strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi pasar. Artinya kalau kita sudah penuhi segmentasinya, penargetannya, taktiknya dan evaluasinya, kita masuklah di rencana pemasarannya.
perusahaan kita. Terus yang ini ada faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran itu ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu apa? Dari dalam. Eksternal dari dalam. Oke, yang internal adalah sifat produk, tahapan produk, ketersediaan dana dan tujuan perusahaan. Faktor eksternalnya yaitu tingkat persaingan, efisiensi saluran perilaku pembeli konsumen dan kontrol dari sisi pemerintah. Nah, dalam strategi pemasaran juga kita ada istilah dengan SWOT. SWOT ya, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi sebelum kita membuat suatu perusahaan atau bisnis itu, kita harus lihat dulu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu apa. Kalau kita sudah tahu kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sebagai apa, sudah ada apa, nah kita lihat peluang dan ancaman dari luar. Apa yang dari luar? Pesaing-pesaingnya kita. Contoh, misalnya, kan di sini sudah ada kayak merajalela Alfa dengan Indomaret, ya. Tidak mungkin dong Alfa mau buka berasa bersampingan kan yang pada Indomaret. Nah, pasti itu salah satunya sudah buat kekuatan, kelemahannya apa, terus peluang dan ancamannya apa. Makanya bisa bersaing di sini, ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi secara umum ya, marketing mix atau bauran pemasaran itu terdapat di dalam istilah 4P. Produk, price, promotion, dan place. Produk itu apa? Barang. Ya, barang produknya. Jantung dari bauran pemasarannya. Terus price, itu harga dari produk kita sendiri. Promotion, promosinya bagaimana? Terus place, tempatnya, posisinya di mana? Secara umum terbagi atas 4, tapi ada juga yang lain 7P. Tapi kita di sini pakai 4P yang secara umumnya. Produk, price, promotion, dan place. Itu namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Oke, pentingnya strategi pemasaran 4P. Apa tadi 4P? Produk, price, promotion, dan place. Ya, oke. Pentingnya strategi pemasaran 4P yaitu menciptakan sinergi, loyalitas dan nilai merek, mendekatkan pelanggan, memungkinkan integrasi yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, dan volume penjualan lebih tinggi. Oke, untuk materi strategi pemasaran sudah selesai ya. Jadi untuk tugas minggu depan itu saya minta kalian untuk buatkan contoh studi kasus dengan menggunakan bauran pemasaran 4P. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, buatkan juga analisis SWOT dari studi kasus tersebut. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bukan tugasnya? Tidak ada ya? Oke. Terakhir, kata-kata hari ini. Success is the good fortune that comes from inspiration, perspiration, and inspiration. Kesuksesan adalah keberuntungan yang lahir dari aspirasi, keputusasaan, kerja keras, dan inspirasi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan dari pernyataan diri dosen dan video rekaman proses pembelajaran ini. Saya sampaikan sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim asesor atas waktu dan perhatiannya dalam menilai video ini. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kompetensi pedagogik saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.